Ada yang belum ya? Rafiqul A'la sudah? Sudah. Sarapan di pagi hari ini menambah energi. Jadi nanti untuk pembelajaran kita bisa maksimal. Kita awali dengan berdoa membaca Al-Fatihah. Semoga awal sampai akhir pembelajaran kita lancar, ilmu yang didapatkan barokah. Amin. Diridhoillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala hadhihi niyatan salihah. Al-Fatihah. Selesai. Saya absen dahulu. Yang tidak masuk siapa itu? Nihil. Semua ya. Sebelum saya mulai, ada sedikit motivasi, mungkin ini bisa untuk menambah semangat. Kamu pilih dari warna-warna berikut ini. Yang pilih merah, berapa orang ini? Pink dan juga biru ini ada. Artinya begini, dalam satu manajemen nanti, satu kelompok nanti akan berbeda pilihan. Dia akan memilih merah atau memilih hijau, biru dan lain sebagainya, dengan karakter masing-masing, ya, karakter masing-masing yang tidak bisa dialihkan. Maka berbeda-beda ini saya memberi namanya dengan satu manajemen, ya, manajemen. Beri Power Ranger. Oke, manajemen Power Ranger. Jadi nanti kalau kamu berbeda ini menjadi satu dalam satu kelompok, nanti bisa maksimal dengan karakter-karakter yang berbeda. Artinya nanti gaya perseorangan satu dengan yang lain, ini analoginya warna, ini berbeda, tidak bisa atau dicampurkan. Itu mungkin keberbedaan ini adalah rahmat. Jadi fikih nanti bebas untuk berpendapat dan sebagainya. Oke, selanjutnya untuk tujuan dari pembelajaran kita, hukum-hukum yang disepakati dan tidak disepakati, nanti kita yang tidak disepakati. Ya, ini tujuannya apa? Yang pertama, melalui metode diskusi, nanti peserta didik mampu untuk membedakan mana sumber hukum Islam yang disepakati dan sumber hukum Islam yang tidak disepakati atau ikhtilaf. Yang kedua, nanti peserta didik mampu untuk mendiskusikan dari materi kita yang berupa hukum-hukum sumber Islam yang tidak disepakati atau mukhtalaf. Ada istihsan, ada satu dariah, ada madhab syafi'i dan lain sebagainya. Mungkin itu tujuannya. Oke, yang pertama tadi sudah dijelaskan. Untuk kemarin berkaitan dengan istihsan juga sudah ada orang haid dan orang junub. Orang haid tersebut dia 15 hari
kemudian baru bisa suci. Kemudian untuk orang junub, dia 1 malam langsung bisa suci. Mereka yang haid, yang menghafal Al-Quran ini akan sulit. Ya, untuk yang wanita ini ya. Maka dengan istihsan ini bisa wanita tadi yang menghafal Al-Quran karena khawatir lupa, walaupun haram, dengan sumber hukum Islam istihsan ini bisa untuk menghafalkan Al-Quran dengan perbedaan madhab dan juga metode istihsan. Mungkin itu saya kira untuk wanita ini sudah ada siklus haid dan sudah paham. Selanjutnya untuk materi sudah ada buku dan nanti bisa saya share di link grup kelas tentang fikih, bisa kamu lihat. Dan nanti setelah itu peserta didik bisa untuk presentasi. Oke, terima kasih. Setelah kamu melihat link dari WhatsApp grup yang telah dikirimkan dan juga videonya, silakan untuk kelompok 3 mempresentasikan dari hukum Islam yang mukhtalaf atau tidak disepakati berupa istihsan dan lain sebagainya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi fikih tentang sumber hukum Islam yang kedua. Materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Silakan. Yang pertama, istihsan. Menurut pengertian bahasa, istihsan berarti menganggap baik. Sedang menurut istilah ahli usul, yang dimaksud dengan istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari hukum yang dikehendaki oleh qiyas jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh qiyas khafi atau samar-samar, atau dari hukum yang bersifat istisnai karena ada dalil syarak yang menghendaki perbedaan itu. Dari pengertian di atas, jelas bahwa istihsan Al-Quran berdasarkan istihsan, tetapi haram menurut qiyas. Yang kedua, pengecualian sebagian hukum kuli dengan dalil. Misalnya, jual beli salam berdasarkan istihsan diperbolehkan. Menurut dalil kuli, syarak melarang jual beli yang barangnya tidak ada pada waktu akad. Alasan istihsan ialah manusia berhajat kepada akad seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan mereka. Dasar hukum istihsan. Para ulama yang memakai istihsan mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan dalam pengertian denotatif atau lafal yang seakan dengan istihsan, seperti firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 18. Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah bagi hamba-hambanya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk mengikuti yang terbaik, dan kalimat perintah menunjukkan bahwa ini adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang mengalihkan perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa istihsan adalah hujjah. Yang kedua, istihsan. Yang dimaksud dengan istihsan ialah mengambil hukum yang telah ada atau ditetapkan pada masa lalu dan tetap dipakai hingga masa-masa selanjutnya sebelum ada hukum yang mengubahnya. Misalnya suatu peristiwa yang belum ada hukumnya, baik dalam Al-Quran, Sunnah maupun Ijma. Ulama yang termasuk kelompok ini adalah Syafi'iyah, Hanabilah,
dalam penetapan hukum. Ulama golongan kedua ini kebanyakan adalah ulama yaitu manfaat bagi manusia atau menolak kemaslahatan atas mereka. Dua, kedudukannya sebagai sumber hukum. Para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan masalah sebagai sumber hukum. Yang pertama, sejumlah ulama mengenainya sebagai sumber hukum dengan alasan satu, bahwa dengan nas yang jelas yang digunakan. Dua, pembinaan hukum Islam yang semata-mata didasarkan kepada masalah berarti membuka pintu bagi keinginan atas hawa nafsu. Menurut Imam Malik membolehkan berpegang kepada ini secara mutlak. Yang pertama, kemaslahatan manusia selalu berubah-ubah dan tidak ada habis habisnya. Dua, para sahabat dan tabi'in serta para mujtahid banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuknya dari syariat. Misalnya, membuat penjara, mencetak uang, mengumpulkan dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Tiga, syarat-syarat berpegang kepada masalahul mursalah. Yang pertama, masalah itu harus jelas dan pasti dan bukan hanya berdasarkan kepada prasangka. B, masalah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. C, hukum yang ditetapkan berdasarkan masalah itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau jihad. Al-Qur'an. Pengertian Al-Qur'an. Dimaksud dengan Al-Qur'an ialah segala sesuatu yang sudah sangat dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat dan juga menjadi adat istiadat. Jadi berupa perkataan secara garis besar Al-Qur'an dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama urus sahih, yaitu apa yang telah dikenal orang tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram, tidak menggugurkan kewajiban. B, urus wasit, tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksud kepada wali. Satu manhub lana, pengertiannya yang dimaksud dengan satu manhub lana ialah syariat yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu ajaran agama sebelum datangnya agama Islam. Pada dasarnya syariat yang diturunkan untuk umat selanjutnya dan ada yang tidak. Dua, pembagian dan hukumnya. A, apa yang disyariatkan kepada mereka juga ditetapkan kepada kita Nabi Muhammad, baik penetapannya itu melalui perintah melaksanakannya, seperti puasa maupun melalui kisah seperti kisah. B, apa yang disyariatkan kepada mereka tidak disyariatkan kepada kita. Misalnya yang disyariatkan kepada Nabi Musa seperti dosa orang jahat itu tidak akan terhapus selain membunuh dirinya sendiri, dan pakaian yang terkena najis itu tidak suci kecuali harus dipotong bagian yang terkena najis tersebut. Satu, dariyah. Dari jamak dari kata dariyah, artinya jalan. Satu, dariyah berarti menutup jalan. Menurut istilah ulama usul fikih bahwa yang disebut dengan dariyah ialah masalah yang lahirnya boleh mubah tetapi dapat membuka jalan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Kedudukan sebagai sumber hukum. Satu, menurut Imam Malik bahwa suatu dariyah dapat dijadikan sumber hukum, sebab sekalipun mubah akan dapat menolak dan membuka perbuatan yang dilarang oleh agama. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwa suatu dariyah tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diperlakukan sebagai yang mubah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad dikatakan, tinggalkan apa yang meragukan bagimu kepada apa yang tidak meragukan. pada sehari
sahabi menurut bahasa ialah pendapat sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenalin. Dalam suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Berikut ini beberapa definisi tentang sahabat. Definisi sahabat menurut ahli hadis. Sahabat adalah setiap muslim yang melihat Rasulullah walau sesaat. Menurut Sa'id bin Talat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori as-sunnah. Meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. Dua perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujjah karena masuk dalam kategori ijma'. 3. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujjah karena ini merupakan ijma' sukufi bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma' sukufi bisa dijadikan hujjah. Kehujahan madzhab sahabi. 1. Mengatakan bahwa madzhab sahabi dapat menjadi hujjah. Pendapat ini berasal dari Imam Maliki, Abu Bakar Ar-Razi, Abu Sa'id, sahabat Imam Abu Hanifah, begitu juga Imam Syafi'i. Yang kedua, madzhab sahabat secara mutlak tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Sahabat yang berdasarkan hadis jelas tetapi telah mereka sepakati dapat dijadikan hujjah dan wajib ditaati. C. Madzhab sahabat yang tidak mereka sepakati tidak dijadikan hujjah dan tidak wajib diikuti. Dalalatul iqtiron. Pengertiannya, yang dimaksud dengan dalalatul iqtiron ialah dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebutkan bersamaan dengan sesuatu yang lain. Kedudukannya sebagai sumber hukum. 1. Jumhur ulama berpendapat bahwa dalalatul iqtiron tidak dapat dijadikan hujjah. Sebab bersamaan dalam satu susunan tidak mesti bersamaan dalam hukum. 2. Abu Yusuf dari golongan Hanafiyah, Ibnu Nasar dari golongan Malikiyah, dan Ibnu Hurairah dari kalangan Syafi'iyah menyatakan dapat dijadikan hujjah. Alasannya mereka bahwa sesungguhnya atau itu menghendaki musyawarah. Berikut ini materi yang dapat kami sampaikan. Sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya. Ya, ini ya sesi tanya jawab. Adakah yang bertanya? Berapa pertanyaan ini? 3 ya. Silakan. 3 penanya. Atau sudah paham? Sudah paham ya? Mungkin ada yang bertanya? Ya, silakan. Menurut analisis para ulama, salah satu dalil yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam adalah Saru Mangko Belana. Jelaskan maksud istilah tersebut. Bisa pertanyaannya. Menurut analisis para ulama, salah satu dalil yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam adalah Saru Mangko Belana. Jelaskan maksud istilah tersebut. Pertanyaan akan saya tampung terlebih dahulu. Silakan yang ingin bertanya lagi. Oke, silakan. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwa satu dari A tidak dapat dijadikan sumber hukum karena suatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diberlakukan sebagai yang mubah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan satu dirinya. Baiklah, pertanyaan dari Mbak Ila akan kami tampung terlebih dahulu. Siapa yang ingin bertanya lagi? Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Sesuai dengan sifat para sahabat, maka kedudukan mazhab sahabat dapat dipisahkan menjadi beberapa macam. Jelaskan. Nah, dalam mazhab sahabi ini kan terdapat beberapa kedudukan mazhab sahabi. Nah, tolong itu dijelaskan satu-satu.
dijawab ini? Ya. Belum berjelas. Baiklah, pertanyaan dari Mbak Alfa akan kami tampung terlebih dahulu dan selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Mas. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nila. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwa hukum daria tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya mubah tetap diberlakukan sebagai yang mubah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sudut daria. Pengertiannya, daria jamak dari jamak dari kata daria artinya jalan. Sudut daria berarti menutup jalan. Menurut Islam ulama usul fikih bahwa yang disebut dengan daria ialah masalah yang lahirnya boleh mubah, tetapi dapat membuka jalan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Mana Nila dengan jawaban saya? Ya, selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alfa tentang kedudukan mazhab Syafi'i. Menurut ulama Syafi'iyah, kedudukan mazhab Syafi'i Mazhab Syafi'i itu menunjukkan pengertian pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan tentang suatu syarat yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana pendapat para sahabat tersebut merupakan hasil kesepakatan di antara mereka. Gimana, apakah sudah jelas? Kan maksudnya kan di sini kan ada 3 kedudukan. Di sini kan maksudnya kan kedudukan mazhab Syafi'i kan ada 3. Mazhab Syafi'i kedudukannya ada 3. Yang pertama kan mazhab sahabat. Terus itu kan dari diambil kepada sabda Rasulullah, perbuatan Rasulullah dan ketetapan Rasulullah. Yang kedua kan mazhab sahabat yang dapat dijadikan hujah. Nah, yang pada kedudukan mazhab kedua ini kan tidak disebutkan dari siapa mazhabnya. Terus yang ketiga kan sudah diketahui mazhabnya siapa, yaitu Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Yang pada kedudukan ini tidak disepakati tidak mereka sepakati dan tidak dijadikan hujah dan tidak wajib diikuti menurut kedua mazhab tersebut. Nah, yang kedudukan mazhab Syafi'i yang kedua ini itu menurut siapa? Mereka saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alfa. Mazhab Syafi'i yang berdasarkan hasil ijtihad tetapi telah mereka sepakati dapat dijadikan hujah. Nah, di sini kan dapat dijadikan hujah. Itu kan mazhab tersebut kan telah disepakati berdasarkan ijma Syafi'i. Dan kita kembali lagi ke ijma Syafi'i. Ijma Syafi'i itu kan adalah fatwa-fatwa para sahabat yang mengenai berbagai masalah yang dinyatakan setelah Rasulullah wafat. Jadi kan bisa dijadikan hujah itu bisa berasal dari fatwa-fatwa para sahabat tersebut. Baiklah, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasi diskusi dari kelompok yang ketiga. Ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah dijawab oleh peserta diskusi dan sudah mengarah kepada jawaban. Dan di sini saya akan memberikan sedikit
tambahan. Yang pertama mengenai dari pertanyaan Zainal Arifin ya. Muhammad Nasiruddin ya, oke. Nasiruddin. Berkaitan dengan syar'u maqablana, itu kan sudah jelas. Syar'un itu pensyariatan, maqablana itu sebelum kita di zaman Nabi. Artinya begini, syariat yang diajarkan pada syar'u maqablana ini sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diajarkan. Saya beri contoh satu saja, puasa. Puasa ini dalam Al-Qur'an disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kamu semua berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu. Artinya orang sebelum kamu ini sebelum di zamannya Nabi. Zamannya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi-Nabi 24 sebelum Nabi ini sudah diwajibkan. Di syariat Nabi ini juga sudah diwajibkan. Nah, ini contoh dari syar'u maqablana. Dalam penjelasan syariat begini, yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu ajaran agama sebelum datangnya agama Islam, agama samawi. Jadi wis DKI jelas ya Mas ya? Jadi sebelum Nabi ini sudah disyariatkan. Yang kedua, tadi dari Nila Syaddud Dzari'ah. Dan Syaddud Dzari'ah ini bisa dilihat pada halaman 30, itu sudah jelas, yaitu menutup jalan, dibumpeti ya, dibumpeti, satu lubang dibumpeti. Al-mas'alatul lati dhahiruha al-ibahatu wa yutawassalu biha ila fi'il mahdzur. Masalah yang lahir boleh mubah, tetapi dalam membuka jalan untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Contoh, ada orang melakukan perbuatan ento judi, atau judi tidak menggunakan uang. Jadi kamu main domino, remi, tapi pura-pura judi. Beda kalau permainannya hanya biasa. Lah ini kamu pura-pura judi, ento. Contoh menggunakan uang mainan. Ini ya, kamu uang mainan ini kok nombok nanti ini. Jadi main kluthuk angka 5 dan angka 2. Yuk ento judi. Ento judi simulasi, tapi menggunakan uang palsu. Lah ini perbuatan yang tidak boleh. Karena apa? Mengarah kepada keahlian untuk berjudi. Nah, yang boleh itu permainan yang biasa saja. Main poker biasa saja, main remi, skak biasa. Tapi kalau pura-pura judi, walaupun dengan uang mainan, ini yang dinamakan dengan Syaddud Dzari'ah. Mendorong, mendukung untuk perbuatan yang mengarah kepada judi. Maka hukum Syaddud Dzari'ah ini ditutup, selesai. Wes ojo dolanan iki, karena ini adalah dilarang, mengarah kepada judi. Dolanannya boleh, ini namanya Syaddud Dzari'ah. Jelas ya? Saya kira perbuatan Syaddud Dzari'ah banyak sekali. Itu tadi contohnya. Walaupun nanti semua ijtihad dari ulama, para mujtahid ini ada yang tidak setuju, ada yang setuju, ada yang tidak setuju dengan hukum tersebut. Tetapi Syaddud Dzari'ah termasuk dari bagian hukum yang disepakati. Kemudian pertanyaan ketiga, kedudukan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu kan mazhabnya ulama dari kalangan sahabat.
fatwa-fatwa para sahabat yang dinyatakan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dinyatakan setelah Rasulullah wafat. Kemudian fatwa-fatwa tersebut ini dikumpulkan, dikompilasikan jadi satu, namanya mazhab sahabi. Sebelum ada mazhab 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, ini para sahabat sudah ada mazhab sahabi. Contoh di situ sudah ada. Contohnya berupa warisan bagi nenek yaitu 1/6. Kemudian maksud dari kedudukannya mazhab sahabi ini sama, yaitu satu dari metode hukum yang dari kalangan ulama ini tidak disepakati selain dari Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas. Kedudukannya sama dengan istihsan, syaddu dzari'ah dan juga syar'u ma qablana. Saya kira sudah jelas ya. Sudah jelas dari penjelasan materi pada pagi hari ini dari 3 soal yang tadi juga sudah dijelaskan oleh kelompok diskusinya. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita agendakan pekan depan ya kamu untuk mempelajari daripada materi berikutnya yaitu tentang ijtihad. Nah, kamu bisa persiapan dan nanti dari pertanyaan tadi bisa diresum untuk distorkan kepada saya pada jam istirahat. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.